Bentrok antar kelompok warga terjadi di Kecamatan Maesa, Bitung, Sulawesi Utara. Masa Bela Palestina dan masa LSM adat Minahasa di Kota Bitung saling serang Sabtu sore 25 November 2023. Polisi menangkap 7 terduga pelaku yang terlibat bentrokan antar ormas di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nama Bitung sontak menasional setelah terjadi bentrokan antara dua kelompok massa pada Sabtu 25 November 2023. Lensa kamera tak henti menyorot ke sana. Masyarakat jadi tahu kalau di Provinsi Sulawesi Utara ada satu daerah bernama Kota Bitung. Tanah Minahasa membara. Ormas yang disebut-sebut sebagai pendukung Israel bertikai dengan massa pendukung Palestina. Aparat bergerak cepat untuk meredam agar bentrokan tidak meluas dan menimbulkan lebih banyak korban. Insiden kelam yang terjadi pada Sabtu sore itu bisa diredam kurang dari 24 jam. Kendati sempat mencekam hingga menyebabkan korban luka dan meninggal dunia, aparat berhasil membuat situasi kembali aman dan terkendali. 7 orang terduga pelaku onar diamankan polisi. Peristiwa tersebut menjadi perhatian banyak orang lantaran memuat 2 identitas yang tengah jadi sorotan dunia. 2 nama itu adalah Palestina dan Israel yang kini sedang berperang. Presiden Joko Widodo mengaku heran, di zaman modern seperti sekarang masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Di hadapan peserta International Summit of Religious Authorities 2023 yang digelar di Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023, Jokowi kembali menegaskan, tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikitpun. Ia mendesak untuk dilakukan gencatan senjata dan perundingan damai harus segera dimulai. Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita. Di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikit pun. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai. Lain presiden, lain pula rakyatnya. Presiden mengecam kekejaman Israel, tapi tidak dengan segelintir orang di Bitung. Mereka tanpa sungkan mengibarkan kain putih biru yang menyerupai bendera Israel di saat para pemimpin di Republik ini mengecam kekejaman Israel kepada rakyat Palestina. Bentrokan yang terjadi di Bitung itu menimbulkan pertanyaan, sejak kapan di Indonesia ada orang Yahudi atau simpatisannya? Kendati antara Yahudi, Israel, dan Zionis merupakan 3 identitas berbeda, namun di dalamnya ada nafas kehidupan yang sama. Mayoritas penduduk Israel adalah Yahudi merupakan fakta yang tak bisa dibantah. Yahudi adalah orang atau ajarannya, Israel nama negaranya, dan Zionis adalah gerakannya. Di Indonesia, kehadiran Yahudi dikabarkan sudah ada sejak ratusan tahun silam. Namun sejumlah literatur menulis berbeda dalam hal tahun kedatangan. Ada yang menyebut sejak abad ke-10, ada juga yang mencatat abad 17 dan abad 19. Begitupun di tanah Sulawesi. Hingga kini belum ada sumber tertulis soal kehadiran orang Yahudi di sana. Bukti fisik yang dapat menjelaskan keberadaan tersebut dapat diketahui dari adanya beberapa komunitas pemeluk dan pekuburan warga Belanda berdarah Yahudi. Dalam jurnal Harmoni yang diterbitkan Kementerian Agama dijelaskan, keturunan Yahudi datang ke Indonesia sebelum Perang Dunia II. Mereka merupakan keturunan Yahudi dari Belanda, Polandia, Portugis, Jerman, dan Belgia yang menjadi pegawai dan tentara. Ada juga yang berasal dari Timur Tengah sebagai pedagang.
Sesama penganut Yahudi biasanya saling mengenal satu sama lain. Secara ras, sebagian besar penganut Yahudi di tanah Minahasa masih mempunyai keturunan darah Yahudi. Mereka secara turun-temurun terus beradaptasi dengan masyarakat lokal melalui perkawinan. Di Sulawesi Utara, komunitas Yahudi terbilang kuat. Tak heran mereka punya sinagoge yang berada di Tondano, dan itu satu-satunya tempat ibadah penganut Yahudi yang ada di Indonesia. Secara jumlah, penganut Yahudi di Sulawesi Utara diperkirakan ada 500 orang. Mereka tinggal berbaur dengan masyarakat umum lainnya. Selain di Sulawesi, para penganut Yahudi ada juga yang tinggal di daerah lain, seperti Jakarta, Magelang, Papua, Lampung, dan Surabaya. Kendati tidak punya sinagoge seperti di Minahasa, mereka menggelar peribadatannya di rumah. Lantaran Indonesia belum mengakui Yahudi sebagai agama resmi, untuk mengurus administrasi kependudukan, sebagian besar penganut Yudaisme memilih Kristen untuk ditulis di dalam KTP.